Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya Musholla Abdan Syakura Perumahan Citra Indah yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah, seluruhnya adalah milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk pada malam ini kita nikmat dapat duduk berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dengan niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat memakmurkan mushola atau masjid, memakmurkan majelis ilmu, sekaligus niat mempertahankan dan mensiarkan agama Allah, ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Terutama nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan. Juga nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, dan nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini kita dapat duduk berkumpul, bermuajah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan pada masa-masa yang lalu diampuni, dihapus, dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menjadi kekuatan di dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Karena seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, kehidupan di padang mahsyar di hari kiamat, dan kehidupan di alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, yaitu alamul akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, junjungan kita paduka alam, Nabi yang agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau,
tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau, semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita memperoleh syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Sekaligus kita bermunajat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan kandungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita dan ataupun tetangga kita yang seiman seagama seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah dengan barokah Fatihah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saat ini sedang dalam keadaan mencari ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan oleh Allah zahir dan batinnya, dimudahkan dalam mencari ilmunya dan diberi ilmu yang manfaat, yang barokah, menjadi anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa yahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-safi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin as-safi'i yaumal hisab. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab wa ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
dani wa shibaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan pengajian rutin kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cabang perbuatan iman yang ke-16. Menurut keterangan di dalam kitab Syu'bul Iman bait yang ke-9 bahwa cabang perbuatan iman yang ke-16 adalah wabakhal bidinika mayuro bika maksam, memelitkan agama atau mempertahankan agama, mempertahankan keimanan kita, keislaman kita sampai terbawa mati sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dua kali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka, la ilaha illallah, la ilaha
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa? Ayo apa kira-kira, ayo tebak. Hah? Enggak bisa nebak? Apa ayo? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, berikanlah kepadamu, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, makrifat kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah. Sebelum saya menyampaikan cabang perbuatan iman yang ke-16 yang dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah dan dapat menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hadis tentang kalimat thayyibah, tentang kalimat tauhid, tentang kalimatul ikhlas, tentang kalimatun najat, tentang kalimat Bismillah, tentang kalimat miftahul jannah, kalimat yang menjadi kuncinya surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan seluruh isinya yang ada di langit, di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Tanpa kalimat ini kita nggak bisa masuk surga. Makanya sangat sedih ketika ada seorang ngakunya ulama, ngakunya buya, mengatakan masa masuk surga dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Masuk surga itu kata dia berarti bukan dengan ucapan la ilaha illallah, berarti dengan persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kuncinya surga Bhinneka Tunggal Ika kali. Udah ngawur, udah ngecapruk, udah itu udah orang kayak gitu udah kebanyakan setannya itu. Ada 17 setan di dalam tubuhnya. Udah nggak benar itu udah. Para jamaah, berani-beraninya dia mengkritik hadis Nabi, menentang hadis Nabi, itu bisa murtad itu. Orang yang menyalahkan hadis Nabi, meragukan hadis Nabi, apalagi sampai berani menentang hadis Nabi, itu murtad. Murtad keluar dari agama Islam. Murtad dengan ucapannya disebut murtad qauli. Karena konsekuensinya kalau kita sudah mengatakan aku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya kita wajib beriman, wajib percaya, wajib membenarkan kepada hadis-hadis Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah. Lah, gimana judulnya, gimana ceritanya? Katanya mengatakan aku beriman kepada Rasulullah, tapi hadis Rasulullah disalahkan, tapi hadis Rasulullah dikritik. Apakah dia sudah merasa lebih hebat daripada Rasulullah? Memang dia siapa? Lu bukan siapa-siapa di hadapan Rasulullah. Berani-beraninya, ini orang gak mikir banget nih orang. Kempeleng sama gua nih. Kesel gua. Coba kalau ngomong di depan gua tempeleng, biar gua di penjara juga. Memang gua takut di penjara.
Nah, menentang hadis Nabi, ngakunya beriman kepada Rasulullah. Dia sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ngakunya aku beriman kepada Rasulullah. Aku percaya Rasulullah utusan Allah. Tapi kenapa hadisnya disalahkan? Hadisnya dikritik, ditentang. Itu kan hadis yang ditentang itu. Rasulullah kan pernah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, dikala menghembuskan napasnya yang terakhir mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Ini hadis ini yang ditentang sama dia. Kupret. Emang lu siapa nentang hadis Rasul? Nauzubillah min. Itu makanya orang seperti ini kalau menurut saya nggak pantas dibilang buya. Bukan buya, tai nabuya. Buaya darat. Penjilat. Nauzubillah min. Awas hati-hati. Sekarang banyak ulama-ulama masuk yang dari mulutnya keluar racun yang berbisa membahayakan keimanan kita. Ulama-ulama yang pahamnya sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Nauzubillah min. Itu sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu produk Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Hati-hati. Makanya saya malas bilang buya orang kaya begitu, buya. Buaya lu. Buaya lu. Buya enak aja. Masalah benar. Memang lu siapa nyalain Nabi? Apa lu sudah merasa lebih hebat dari Rasulullah? Lu bukan siapa-siapa. Udah. Apa yang gua? Nah, jadi ngambek dia, ngambek saya. Kayak buaya. Ngambek buaya. Allahu Akbar. Ya Allah, akhir zaman sedih lihat begini. Seharusnya ulama itu menyelamatkan menyelamatkan akidah umat, menyelamatkan iman umat. Ini malah merusak akidah umat. Allah Akbar. Lah kalau ulama begini nanti umat ikut siapa? Hati-hati para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan barang siapa akhir ucapannya, akhir kalamnya, dikala menghembuskan nafasnya yang terakhir mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Ini sabda Rasul, ini hadis Nabi. Kenapa ditentang? Katanya lu beriman kepada Nabi, tapi kenapa hadis Nabi ditentang? Pakai dong otak lu. Para jamaah yang dimuliakan, itu bisa murtad. Kalau kita mengatakan amantu billah wa bima qala Allah, aku beriman kepada Allah, maka konsekuensinya kita juga harus beriman, harus percaya, harus membenarkan firman-firman Allah yang ada dalam Quran. Lah kita ngaku beriman kepada Allah, tapi Al-Quran firman Allah kita tentang, kita dustakan, bohong itu namanya. Kita ngaku beriman kepada Rasul, amantu bi Rasul wa bima qala Rasul, aku beriman kepada Rasulullah. Nah kalau kita mengaku beriman kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, membenarkan Rasulullah, maka konsekuensinya kita harus beriman pula, harus membenarkan pula terhadap sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis Nabi. Jangan coba menentang hadis Nabi. Wah ini substansi modal ya. Selain para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditentang hadis. Seakan-akan dia sudah merasa lebih hebat daripada Rasulullah.
Lalu dia gak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Rasul itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi, para rasul sealam dunia. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah itu Sayyidul Waladi Adam Yaumal Qiyamah wal Fakhra, tuannya, sayyidnya, penghulunya seluruh anak Adam di hari kiamat. Dan ini bukan berbangga-banggaan. Dan ini kebenaran yang disampaikan oleh beliau atas perintah Allah. Rasulullah itu he is the big person in the world. Ngerti? Pak Haji ngerti? Apa artinya? Rasulullah itu he is the big person in the world. Manusia besar di alam dunia. Karena beliau dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Beliau itu manusia agung sealam dunia karena beliau diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Beliau itu manusia mulia sealam dunia karena beliau dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Beliau itu sangat tinggi derajatnya karena beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah yang Maha Tinggi. Manusia paling mulia beliau, manusia paling agung beliau, manusia paling tampan beliau. Paling nikmat memandang wajahnya, wajah beliau. Manusia paling tinggi derajatnya beliau, paling tinggi pangkatnya beliau. Bahkan seandainya Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, Nabi Adam oleh Allah nggak diciptakan. Kira-kira kalau Nabi Adam nggak diciptakan, kita ada nggak nih? Enggak. Itu yang ngomong tadi tuh buaya. Si kupret tuh, si buaya tuh yang mentahan Nabi, dia ada nggak? Nggak ada. Mikir dong, kupret tampilin buaya siapa? Yang dikesal video. Ntar gua sebar YouTube-nya biar dia denger gua ceramah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas itu berarti ulama sesat dengan program moderasi agama. Agama mau dimodernkan supaya umat beragama otaknya otak moderat semua, dicuci otaknya. Nauzubillah min. Kita wajib menolak moderasi agama. Nah menurut si buaya, ya. Jadi itu maksudnya katanya masuk surga bukan dengan ucapan la ilaha tapi dengan bineka tunggal ika, dengan persatuan. Lah ngawur. Udah ngawur. Ini hadis kan jelas banget ya. Jelas, nggak usah pakai tafsir lagi. Rasulullah mengatakan barang siapa akhir kalamnya, ini hadis loh. Barang siapa akhir kalamnya, hadisnya ada di kitab Mutawalla hadis, banyak di kitab hadis. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dahulal jannah kata Nabi, ia akan masuk surga. Jelas nggak? Udah jelas banget, nggak perlu ditafsirkan lagi. Udah tinggal samina wa atau. Kami mendengar ya Rasulullah sabdamu, kami mentaati. Kami akan tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Udah jangan ditafsirkan macam-macam lagi, udah jelas itu, nggak perlu tafsir lagi. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlison yabtagi jalika wajah Allah. Kemana Pak? Pak? Mau ke toilet? Enggak ngajak-ngajak. Hati-hati Pak, awas, hati-hati. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah khalison mukhlison yabtagi dzalika wajh Allah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Jelas kan? Barang siapa yang mengucap, kalau mengucapkan berarti yang mengucapkan udah. Jangan diartikan persatuan lah, bineka tunggal ika lah. Kita bukan anti bineka tunggal ika.
Kita orang Indonesia memang terdiri dari berbagai suku. Kata Bung Roma Irama, ada Jawa, Batak, Aceh, dan lain-lainnya, gitu kan? Tapi hadis jangan diterjemahkan ngawur. Ini profesor loh. Kalau profesornya kayak gini gimana mahasiswanya ya? Rusak udah hancur. Profesornya kayak gini mikirnya. Udah otaknya udah borok itu, udah banyak belangkunya itu. Kebanyakan belangku di otak itu. Udah mati hatinya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan dengan ikhlas, artinya di hatinya memurnikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan, di hatinya memurnikan Allah dari kesyirikan, mukhlison, dan dibersihkan. Ia bertagi jalika wajah Allah. Dengan ucapan tersebut dia mencari ridho Allah. Dakhalal jannah, kata Nabi, dia akan masuk surga. Udah jangan ditentang lagi para jamaah. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kata Bung Haji Roma Irama. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ini kata Nabi dalam hadisnya. Qad ar-roma, coba bayangkan, ini kodnya kod harfiah menurut ilmu nahwu, menurut keterangan dalam kitab Matnul Ajurumiyah, menurut ilmu tata bahasa Arab, kodnya kod harfiah. Harroma ini fi'il madi, binanya bina mudhoaf, karena ada huruf yang sama, yaitu ro. Rohnya bertasdid, harroma. Jadi ketika qad harfiah masuk fi'il madi, itu maknanya litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi benar-benar. Jadi innallaha ta'ala, ini pakai in, ini harfu tauhid penguat, artinya sesungguhnya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad harrama, sungguh benar-benar mengharamkan. Jadi Allah benar-benar mengharamkan. Alan nari, masuk neraka. Allah akan mengharamkan masuk ke dalam neraka. Kepada siapa? Man qala la ilaha illallah. Kepada siapapun, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jelas tidak kayak gini hadis? Jelas. Jadi Allah benar-benar akan mengharamkan masuk neraka kepada orang, kepada siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kalimat ini oleh kita tidak diisbatkan ke dalam hati kita sedalam-dalamnya, atau kalau di hati kita nggak ada kalimat ini, atau hati kita menolak, menentang, mengingkari terhadap kalimat tersebut dan terhadap makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, berapapun
banyaknya ibadah yang kita kerjakan, baik itu sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan ibadah lainnya, itu semuanya nggak ada nilainya. Kalau kita belum meyakini dalam hati terhadap makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah. Bapak rajin sholat dari usia balik, usia 10 tahun sampai mati nggak pernah tinggal sholat. Hebat nggak? Hebat. Hebat, rajin. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi setiap kali Bapak sholat, pada waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir terutama yang hukumnya wajib, nggak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nggak pernah mengucapkan itu dalam sholatnya. Pertanyaan saya, sholat yang Bapak kerjakan dari usia 10 tahun sampai mati, itu diterima nggak oleh Allah? Nggak diterima. Nggak diterima. Kenapa? Nggak sah hukumnya. Kalau nggak sah berarti sama dengan belum sholat. Itu karena di dalam sholat kita nggak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dalam ucapan wa asyhadu anna Muhammadar. Artinya apa? Artinya ibadah apapun, kebaikan apapun, amal soleh apapun, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, yang kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia, itu akan ada nilainya, itu akan dihargai oleh Allah dengan pahala dalam surga. Kalau semuanya itu didasari dengan kalimat la ilaha Illallah. Makanya Rasulullah berdakwah di Mekah kurang lebih selama 10 tahun. Itu Rasulullah yang beliau dakwakan hanya kalimat itu, la ilaha illallah. Beliau ke timur, ayuhan nas qulu la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah. Ke barat, ayuhan nas qulu la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah. Ke utara, ayuhan nas qulu la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah. Ke selatan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah. Pagi, siang, sore, malam, sampai akhirnya beliau oleh orang-orang kafir Arab dikatakan Muhammad gila, Muhammad gila, dilempari dengan kotoran unta, Muhammad gila. Terus selama 10 tahun beliau berdakwah di Mekah menegakkan kalimat la ilaha tauhid. Sholat belum turun perintah sholat. Turun perintah sholat 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Karena sholat nggak ada artinya kalau yang ini belum diyakini kebenarannya. Makanya rukun Islam yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Yang pertama dalam rukun itu paling mendasar, baru sholat. Karena sholat kita akan bernilai kalau ada 2 kalimat syahadat. Zakat kita akan dinilai ibadah dan berpahala kalau ada 2 kalimat syahadat. Puasa Ramadan kita tiap tahun itu akan bernilai dan berpahala kalau ada 2 kalimat syahadat. Ibadah haji kita tiap tahun ke Mekah akan bernilai dan berpahala kalau ada 2 kalimat syahadat. Makanya ulama se-alam dunia sepakat 2 kalimat syahadat menjadi rukun Islam yang pertama. Yang tadi itu mendasar. Sedangkan dalam 2 kalimat syahadat itu ada ikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Hati kita mentasdikkan, membenarkan bahwa Nabi itu benar-benar utusan Allah. Baru kita disebut orang beriman. Baru ibadah kita akan bernilai berpahala. Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan hati kita membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat, baru kita disebut beriman. Dan supaya iman kita sempurna,
maka implementasikan keimanan kita yaitu dengan melaksanakan rukun Islam yang kedua, sholat, zakat, puasa, ibadah Haji. Ini belum 2 kali masalah udah sholat gue. Bisa enggak? Ini kalau umpama ada orang kafir, non muslim, dia ikut sholat sah enggak? Enggak. Dia zakatnya terima enggak? Enggak. Ikut puasa Ramadan sah enggak? Enggak. Ibadah haji tiap tahun sah enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena dia belum bersyahadat, belum mengakui kebenaran 2 kali syahadat. Itu paling dasar. Makanya sangat alangkah naif, jahil murokab, bodoh murokab ketika ada seorang ngakunya kiai tapi menentang kalimat la ilaha illallah. Ini orang walaupun profesor, ini sangat bodoh, lebih bodoh daripada anak TK ini. Siapa yang mengatakan? Saya yang mengatakan. Saya nggak takut dalam menegakkan kebenaran, nggak takut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bodoh pun belum ada yang mengatakan begitu. Orang bodoh sekalipun belum ada yang menentang kalimat la ilaha illallah. Masa ini kok profesor menentang? Gimana? Gua nggak ngerti gua ini. Makanya saya bilang itu kebanyakan setannya itu. 17 setan. 17 setan. Jangan-jangan udah jadi setan ya. Udah jadi temennya setan kan, pasukan setan itu. Maksudnya paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Paham lah, nggak usah disebut nama ya. Nggak boleh nyebut nama, nggak boleh ya. Ya, nanti juga dia merasa kalau salah remaja, merasa sendiri. Kalau dia nggak merasa salah, ya berarti kebangetan itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lainnya, ini yang terakhir, baru kemudian kita bahas tentang cabang perbuatan iman yang ke-16. Tapi udah jam 9, insya Allah keburu lah. Kira-kira kalau malam ini kita ngaji sampai jam 12 sanggup nggak nih? Bener nih Pak? Iya. Serius? Awas janji ya. Jangan sampai nanti saya ngomong, menyampaikan tausiah, menyampaikan pembahasan ilmu, apa tidur. Luar biasa Pak Haji, insya Allah panjang umur Pak Haji, barokah umurnya insya Allah. Amin. Semuanya deh semuanya, termasuk yang ngomongnya juga pengen barokah mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'dhim mudimat lahu arba'atu alafi dambin minal kabair. Ini hadis. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, kalau jangan ditentang lagi mesti upretnya. Emang lu siapa sih berani tentang hadis Nabi? Allah, udah begitu masuk YouTube lagi. Udah didengar sedunia itu. Nah yang bodoh mengiyakan, iya Pak Kiai, iya. Makanya Kiai kalau ruksat, ulama kalau bejat, kalau ruksat, itu lebih berbahaya daripada 1000 preman. Kalau preman paling dia bunuh seseorang, merampok rumah seseorang. Tapi kalau kiai ngomong agama salah, itu banyak yang disesatkan oleh dia. Bahaya. Makanya kata Nabi sinfani minan nas. Ada 2 golongan manusia. Ija soluha soluhanas. Apabila 2 golongan ini baik, maka akan menjadi baiklah kehidupan umat manusia. Wa ija pasadan nas. Dan apabila 2 golongan ini rusak, bejat, ya, busuk, maka akan menjadi rusaklah kehidupan umat manusia. Kata Nabi 2 golongan tersebut adalah al-ulama wal umaro, ulama dan pemimpin. Nah kalau ulamanya baik-baik, lurus-lurus, yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, gitu. Enggak berani menentang hukum Allah. Dia samina wa atona ala Allah wa rasulihi. Samina wa atona kepada Allah dan Rasul.
Dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Lurus, ulamanya baik-baik, lurus-lurus, takwa-takwa, soleh-soleh. Demikian pula para pemimpinnya baik-baik, lurus-lurus. Nah, insya Allah kehidupan umat akan menjadi baik, rakyat akan menjadi baik, sejahtera. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, ulamanya rusak, pemimpinnya juga rusak, bejat. Kemudian ulama yang rusak ini berkolaborasi, bersatu, bergabung dengan pemimpin yang rusak untuk menghancurkan umat, maka akan terjadilah huru-hara, kekacauan di mana-mana, akan terjadi pertumpahan darah. Kalau ulama dan pemimpinnya joli. Kalau ulamanya mengatakan yang haram, dia katakan halal. Yang halal, katakan haram. Udah rusak umat. Nah, ulama-ulama seperti ini sekarang sudah bermunculan, hati-hati. Kita harus pandai membedakan mana ulama yang harus kita ikuti, mana ulama yang harus kita jauh. Harus hati-hati. Karena memang ini akhir zaman, ini tanda-tanda kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasul dalam hadis tersebut, man qala la ilaha illallah wa maddah bi taqdim. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia memanjangkannya. Jadi la-nya dipanjangkan, dibaca panjang. Menurut ilmu tajwid itu itu hukumnya madja'ij munfasil. Karena setelah matobi'i ada hamzah di kalimat yang lain, atau matobi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat. La itu matobi'i, mad asli. Kenapa? Karena di situ ada al alifus sakinatu al maktuma qablah, ada alif mati sebelumnya patah, itu matobi'i. Ya. Kemudian setelah matobi'i di depan ada hamzah illallah, gitu kan? La ilaha, la matobi'i hamzah. Berarti matobi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat, itu madja'id munfasil. Menurut ilmu tajwid itu dibaca panjang. Bacaan yang sempurna, yang tartil bagi madja'id munfasil itu 3 alif 6 harakat. La ilaha illallah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la-nya dipanjangkan, bitaqdim, maksudnya tujuannya mengagungkan Allah yang Maha Agung, bahwa tidak la artinya tidak kan ya? Artinya tidak dipanjangkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengagungkan Allah. Itu kan la-nya la nafi jinsi. Jadi meniadakan jenis-jenis Tuhan. Karena memang tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah bukan Tuhan, hantu. Makanya kalau umat Islam zikir jangan, kalau berdoa jangan ya Tuhan, jangan. Udah tidak agung ya Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan. Jadi manggil hantu. Bukan manggil Allah. Udah ya Allah, jangan ya Tuhan. Coba kalau ya Allah enak. Ya Allah, ya Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah. Coba ganti pakai Tuhan. Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan Tuhan tuh. Jangan Islam kalau berdoa ya Allah, ya Rabb, jangan ya Tuhan, ya Tuhan. Udah ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ya Tuhan itu masih umum karena banyak makhluk-makhluk yang dipertuhankan oleh
Matahari dipertuhankan oleh agama Shinto. Benda-benda keramat itu pertuhankan oleh orang-orang yang pahamnya animisme, dinamisme. Ruh dipertuhankan oleh orang-orang yang pahamnya animisme. Patung-patung, berhala-berhala disembah dipertuhankan oleh orang-orang musyrik. Itu umum. Umat Islam kalau manggil Tuhannya udah langsung Allah, ya Allah dalam berdoa. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Fa'budun, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kata siapa itu? Kata Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah itu kata Allah dalam firman-Nya surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maka panggillah aku Tuhanmu Allah. Gitu. Pak Budun, maka menyembahlah kepadaku, jangan menyembah selain kepadaku. Orang yang menyembah selain kepada Allah itu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Tempat kembalinya neraka selamanya. Di neraka dibakar terus, hidup enggak, mati enggak, terus kerasa panasnya, sakitnya aja neraka kerasa terus, karena hidup enggak, mati enggak. Di neraka enggak ada kematian. Kematian itu hanya terjadi di alam dunia. Setelah dikubur dihidupkan lagi. Dunia ini tempat sementara, persinggahan doang. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhir, semuanya pasti akan kembali ke akhirat. Yang kaya mati. Yang miskin mati. Pejabat mati. Rakyat mati. Jenderal mati. Kopral mati. Kiai mati. Sopan dikit apa? Kiai bilang mati. Embe kamu mati. Dia sampai Pak Kiai itu. Dia mau wafat, aku mangkat, meninggal dunia. Kiai mati. Aku kecuali modal itu, juga kawalat tidak. Kiai wafat belakangan dikit, karena masih dibutuhkan santri belakangan dikit, karena santri nanti akan meneruskan perjuangan kiai. Mudah-mudahan yang cepat mati orang-orang yang jolim, yang merusak ajaran agama Gak apa-apa orang kayak gini mah mati di luar juga. Ada seorang artis ya pernah nyinyir sama Habib Rizik, pernah nyinyir. Jadi kata-katanya memang tidak langsung sih, tapi mengandung indikasi dari kata-kata seakan-akan dia mengatakan Habib Rizik itu pengecut. Dia mengatakan aku saja hamil besar, dipanggil polisi datang ke Polda. Itu kata-kata mengandung indikasi seakan-akan dia mengatakan bahwa Habib Rizik itu pengecut. Kenapa disuruh datang nggak datang? Nah, gitu kan? Nyinyir. Belum lama kemarin modal di Jalan Jombang. Kenal kan orang namanya? Vanessa Angel. Langsung mati dengan suaminya. Mobil yang ditungganginya dibawa oleh supirnya nabrak tubuh pembatas jalan, beton pembatas jalan, mobilnya hancur rusak, orangnya sampai mental, sampai berada di badan jalan, mati langsung. Awas hati-hati. Kalau menurut saya itu Habib Rizik itu waliullah. Jangan menghina beliau, cepat atau lambat lihat aja nanti. Oleh Allah pasti akan dihukumi. Pasti akan dihukumi. Jangan sekali-kali ya ada tujuan untuk memusuhi kekasih-kekasih Allah. Sebab ada nasnya dalam hadis qudsi. Man adali faqad adantu bil harbi. Itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, para waliku, faqad adantu bil harbi. Maka aku nyatakan perang dengan orang itu. Jadi kalau kita menghina kekasih Allah, menghina Allah,
itu berarti kita siap perang dengan Allah. Kira-kira kita bisa perang dengan Allah? Enggak. Nah kita hidup dikasih nyawa sama siapa? Allah. Jangan macam-macam loh. Berani-beraninya menyatakan perang dengan Allah. Itu Allah yang mengatakan dalam kursi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku, pejuang-pejuangku yang membela agamaku, faqad adantuhu bil harbi. Maka aku nyatakan perang dengan itu. Akan aku binasakan orang itu, cepat atau lambat pasti akan binasa. Lihat di Denmark, seorang kartunis namanya Lars Vilks. Apa tadi? Lars Vilks. Lars Vilks. Ya. Ketika dia melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan dan dikawal oleh 2 orang polisi karena memang dari semenjak tahun 2007 dia dikawal terus polisi, dijaga karena dia pekerjaannya membuat kartun menghina Rasulullah, bikin kartun yang menghina Rasulullah. Jadi Rasulullah dihinakan dalam bentuk kartun, ya badannya pada Rasulullah pakai sorban tapi kepalanya monyet, itu kan di bawahnya ada tulis Muhammad, gitu kan? Itu kan penghinaan itu. Nah, namanya itu si Lars Vilks. Siapa? Lars Vilks. Lars Vilks. Dia orang Denmark. Ketika dia mau ke Swedia, nah itu mobil yang dia tunggangi nabrak truk gede, langsung terbakar. Sementara dia dan keluarganya masih posisi dalam mobil udah terbakar. Dia menjerit minta tolong, polisinya juga tabrakan, mati polisinya yang awalnya. Itu dibuktikan oleh Allah, hidup dipanggang, sehat badannya, mobilnya terbakar, hidup dipanggang. Panas enggak? Panas enggak? Ini apa ini? Korek. Ini apa nih? Api. Panas nggak kira? Panas. Coba tempelin di hidung, nggak usah lama-lama, 1 menit aja. Gosok mulai. Kira-kira rasa gimana? Nah ini berjam-jam si Lars Vilks dipanggang di dalam mobil, terbakar. Sudah menerima ajab dari Allah. Di dunia sudah dibukti, belum nanti ajab api neraka di akhirat selamanya. Di dunia sudah ujung-ujungnya begitu. Nggak, jangan coba-coba menghina Rasulullah, jangan coba-coba menghina keluarga Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah, jangan coba-coba menghina anak cucu Rasulullah, jangan coba-coba menghina keturunan Rasulullah itu para haba. Jangan coba-coba menghina pewaris Rasulullah yaitu para ulama yang lurus. Ulama yang lurus, bukan ulama yang tadi, bukan. Itu mah kupret. Nah, awas hati-hati. Pasti cepat atau lambat pasti akan mendapat ajab Allah. Dan rata-rata sepengetahuan saya dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, itu orang-orang yang menghina Rasul, termasuk orang-orang yang menghina Habib Rizik, itu ujung-ujungnya begitu. Ujung-ujungnya begitu nasibnya. Lihat Budi Jarot, ingat Budi Jarot yang pernah bakar foto Habib Rizik di depan gedung DPR, dan dia mengatakan kepada Habib Rizik, ini sampah nggak berguna.